Indonesia kaya akan sumber daya alam dan segala potensinya. Namun korupsi yang merajalela telah merugikan masyarakat dan negara. Untuk itulah KPK dibentuk. Kami adalah lembaga negara yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Bersama masyarakat, kami memiliki visi untuk terus berjuang menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju dengan menjalankan 4 misi. Meningkatkan upaya pencegahan melalui perbaikan sistem pengelolaan administrasi lembaga negara dan pemerintah yang anti korupsi. Meningkatkan upaya pencegahan melalui pendidikan anti korupsi yang komprehensif. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif, akuntabel, profesional, dan sesuai dengan hukum. Meningkatkan akuntabilitas, profesionalitas, dan integritas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. Mulai 1 Juni 2021, pegawai KPK beralih menjadi aparatur sipil negara. Namun, kami tetap berkomitmen untuk independen dan bebas dari segala intervensi. Saat ini, KPK memiliki 6 fungsi. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. Koordinasi dengan instansi yang berwenang, melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Supervisi terhadap instansi yang berwenang, melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, dan tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selama melaksanakan tugas, kami berpedoman kepada 6 asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. KPK dipimpin oleh 5 orang pimpinan KPK yang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan 4 orang wakil ketua merangkap anggota. Kelima pimpinan KPK tersebut merupakan pejabat negara yang kepemimpinannya bersifat kolektif kolegial. Pimpinan KPK membawakan 5 bidang yang terdiri atas bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, bidang pencegahan dan monitoring, bidang penindakan dan eksekusi, bidang koordinasi dan supervisi, serta bidang informasi dan data. Masing-masing bidang tersebut dipimpin oleh seorang deputi. Pimpinan KPK juga membawahi inspektorat yang dipimpin oleh seorang inspektur. KPK juga dibantu Sekretariat Jenderal yang dipimpin seorang Sekretaris Jenderal. Dalam revisi Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019, dibentuklah Dewan Pengawas KPK yang bersifat independen, beranggotakan 5 orang, dan berperan dalam mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Pada tahun 2022, Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK berhasil menyelesaikan 113 perkara dari proses penyelidikan, 120 berkas perkara di tahapan penyidikan, dan 133 berkas perkara penuntutan, dan menetapkan sebanyak 149 orang sebagai tersangka tindak pidana korupsi dan TPPU. Dari pencapaian kinerja tersebut, penindakan KPMK berhasil mengembalikan uang sebesar Rp575,74 miliar yang berasal dari tindak pidana korupsi dan TPPU ke kas negara yang selanjutnya dipergunakan untuk mendukung pembangunan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan kompetensi dan integritas yang dimiliki insan KPK, terutama para penyidik pada Direktorat Penyidikan,
ternyata tidak menjamin munculnya risiko permasalahan yang timbul dalam rangkaian kegiatan penyidikan. Permasalahan yang kemudian menjadi highlight pimpinan internal Direktorat Penyidikan serta perhatian masyarakat adalah permasalahan yang timbul terkait dengan pelaksanaan kegiatan blokir dan penyitaan aset. Atas permasalahan terkait blokir dan sita aset tersebut, kemudian salah seorang penyidik KPK yang dipercaya mengikuti kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawas di BPSDM Kementerian Hukum dan HAM RI Angkatan 204, mencoba menganalisis lebih dalam permasalahan selanjutnya mengajukan rancangan aksi perubahan, yaitu dengan membangun sistem aplikasi yang secara spesifik untuk tindakan blokir dan penyitaan aset dalam rangkaian proses penyidikan yang dilaksanakan di Direktorat Penyidikan KPK. Ternyata dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam bentuk SIBES tersebut benar-benar berdampak terhadap peningkatan kecepatan, ketepatan, efektif dan efisiensi kinerja seluruh penyidik KPK sehingga menciptakan penilaian positif atas profesionalisme serta akuntabilitas pelaksanaan tugas penyidikan di Direktorat Penyidikan KPK dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan terjadi peningkatan kepercayaan investor internasional untuk berinvestasi di Indonesia.